Gila! TNI makin pede aja unjuk gigi di panggung internasional. Di luar nalar, kali ini 109 prajurit Indonesia TNI, tampil penuh gaya di tengah gurun Yordania bareng tentara Arab. Latihan militer gabungan ini bukan kaleng-kaleng bro. Multimatra, laut, darat, udara. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan TNI Militer Indonesia. Kalau ranking dunianya, di ranking yang ke-13 dunia dari segi kekuatan militernya, itu dari segi alutsistanya, berapa jumlah TNI-nya dan sebagainya. Kemudian di ASEAN ini, Indonesia di ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya. Apa yang ingin saya reaksi pada hari ini ialah Indonesia ini kalau dipanggil ke luar negeri, yaitu untuk keamanan dunia, selalu dia pergi Bosnia, pergi Irak, pergi Palestina, pergi PBB, itu banyak tempat lah Indonesia punya TNI ini dibutuhkan oleh negara-negara Timur Tengah selalunya. Jadi kita reaksi dulu. Indonesia ini bagaimana kekuatan militer dan apa yang mereka sudah operasikan lakukan di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini guys. Indonesia emang lagi rajin main diplomasi militer. Di era global yang makin panas, kekuatan bersenjata bukan cuma buat jaga perbatasan, tapi juga jadi alat negosiasi. Latihan gabungan, apalagi lintas benua, jadi panggung unjuk kredibilitas. Disinilah TNI masuk, bukan cuma pamer otot, tapi juga ngebangun jejaring strategis jangka panjang. Yordania dipilih bukan tanpa alasan. Negara ini udah kenyang konflik dan dikenal punya pasukan elit yang sering turun di operasi nyata. Jadi kalau Indonesia dikasih slot buat latihan bareng di tanah mereka, itu artinya ada rasa percaya tinggi. Ini bukan sembarang undangan, bukan juga paket wisata, tapi pengakuan atas kualitas TNI. Latma Purkota jadi bagian dari pola baru kerja sama militer RI. Sebelumnya kita lihat Latma Garuda Shield bareng Amerika Serikat dan Jepang. Sekarang merambah Timur Tengah. Strateginya jelas, bangun kepercayaan dan latihan lintas karakteristik medan tempur. Dari hutan Sumatera ke gurun Yordania, dari Laut Natuna ke udara Levant. Dan yang paling menarik, sampai di sini ya. TNI Indonesia ini, dia latihan di Yordania ini selalunya untuk serasikan atau buat chemistry, karena selalunya apabila TNI Indonesia ini dibutuhkan di negara-negara Timur Tengah, maka dia punya suasana, keadaan cuaca dan geografi tempatnya itu lebih mirip ya dengan keadaan di sana, jadi sesuai untuk formatnya nggak cuma taktik darat. Ada unsur serangan udara dan penguasaan kota yang rumit. Ini bikin prajurit TNI makin matang. Mereka nggak cuma jago perang rimba atau laut doang, tapi udah disiapin buat skenario urban warfare yang kompleks. Dan ini bukan cuma demi jago-jagoan, tapi upgrade serius kemampuan. Pada 23 Juli 2025, sebanyak 109 prajurit TNI dari 3 matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara turun langsung ke medan latihan di gurun Yordania. Mereka menjalani skenario tempur perkotaan yang melibatkan pembersihan bangunan, penyergapan dari udara, hingga manuver marinir dari sisi barat kawasan latihan. Latihan ini digelar bareng Angkatan Bersenjata Kerajaan Yordania, yang dikenal berpengalaman dalam operasi militer di kawasan Timur Tengah. Nggak semua negara bisa dapat kesempatan kayak gini. TNI tampil kompak, profesional, dan adaptif. Bahkan beberapa... maknanya guys, bukan semua negara dapat peluang latihan kayak gini ya. Jadi Indonesia ini salah satu yang beruntung lah, maknanya begitu kan. Media lokal Yordania sempat meliput aksi pasukan Indonesia dengan nada salut. Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI, Mar, Andi Rahmat, bilang latihan ini bukan cuma soal upgrade taktik, tapi juga memperkuat kerjasama dan saling belajar antar tentara dua negara. Banyak manuver urban warfare yang diterapkan berdasarkan pengalaman nyata Yordania di medan tempur sesungguhnya. Ini ilmu mahal bro,
Yang bikin heboh netizen, Malaysia nggak kelihatan batang hidungnya. Padahal negara tetangga itu sering pamer kekuatan juga. Netizen langsung nyinyir, latihan beginian kok nggak diundang? Sindiran makin keras karena ini bukan pertama kali mereka absen. Dunia makin terbuka, tapi ada yang masih diam di rumah nonton doang. Latihan militer ini punya makna geopolitik yang dalam. Indonesia lagi bangun reputasi sebagai middle power yang aktif dan netral. Dengan ikut latihan di Timur Tengah, kita nunjukin ke dunia bahwa Indonesia siap terlibat dalam pengamanan global. Bukan cuma urus Laut Natuna atau Papua doang. Secara ekonomi, latihan semacam ini juga memperkuat diplomasi pertahanan. Negara yang sering latihan bareng cenderung punya peluang dagang lebih terbuka. Kita bisa kerja sama teknologi militer, industri pertahanan, bahkan logistik. Misalnya ekspor amunisi pindad atau drone lokal ke negara-negara partner latihan. Dengan tampil di Timur Tengah, Indonesia juga lagi bangun branding baru. Dulu kita dikenal sebagai negara agraris dan muslim moderat. Sekarang tambah satu lagi, kekuatan militer profesional yang dipercaya global. Wow. Ini modal buat lobby politik luar negeri dan investasi pertahanan dalam negeri. Poinnya, TNI bukan sekadar latihan, tapi lagi main catur geopolitik. Kita narik perhatian global, bangun koneksi strategis, dan bawa nama Indonesia ke peta keamanan internasional. Dan semua ini dilakukan lewat aksi nyata di gurun, bukan sekadar pidato di forum internasional. Dampaknya ke Indonesia jelas terasa. Kepercayaan internasional ke TNI meningkat, publik dalam negeri makin bangga, dan wibawa Indonesia naik. Media-media Arab sampai bikin ulasan khusus soal performa prajurit kita. Itu sinyal bahwa Indonesia punya nilai lebih di mata dunia militer. Secara domestik, ini memperkuat moral pasukan. Latihan di medan asing dengan tentara berpengalaman. Ini. Kejap guys, bayangkan ya. Di Perancis ini, Bastille Day, tentara Indonesia, TNI Indonesia ini adalah merupakan persembahan yang utama ya dalam Bastille Day ini. Jadi ini satu penghargaan besar ya untuk Indonesia dari segi militer sampai dibawa ke Perancis. Itu yang saya pun tertanya-tanya juga, kenapa Indonesia ini yang dipilih ya? Jadi mungkin jawabannya Indonesia ini antara salah satu kekuatan militer di ASEAN itu. Itu yang faktor-faktor utamanya lah. Mungkin ada lain mental, lagi. Taktik dan kesiapan mereka makin matang. Nggak heran, TNI makin dilirik sebagai pasukan elit di kawasan Asia Tenggara. Bukan cuma jaga kedaulatan, tapi siap deploy global kalau diminta. Secara politik, posisi RI di forum internasional juga makin kuat. Kita bisa duduk di meja perundingan, bukan sebagai penonton, tapi aktor penting. Negara yang punya kapabilitas militer kredibel cenderung lebih didengar dalam isu-isu global, mulai dari perdamaian sampai isu kemanusiaan. Untuk dunia, kehadiran Indonesia jadi penyeimbang. Di tengah dominasi kekuatan besar, negara berkembang seperti Indonesia bisa tampil sebagai mitra yang netral dan profesional. Latihan ini jadi bukti bahwa dunia nggak cuma butuh NATO atau pasukan ASEAN, tapi juga aktor regional kayak TNI. Buat Malaysia, ini alarm. Kalau mereka nggak ikutan aktif, lama-lama ketinggalan. Dunia makin kompetitif, dan latihan semacam ini adalah tiket untuk jadi bagian dari percaturan global. Tapi kalau terus-terusan nggak diajak, ya siap-siap aja gigit jari lihat abang sebelah makin eksis di mana-mana. Negara-negara berkembang lain bisa termotivasi dari sini. Bahwa kekuatan militer yang profesional dan aktif bisa dibangun tanpa harus ikut aliansi besar. Ini jadi inspirasi bahwa stabilitas kawasan bisa datang dari kerja sama lintas benua yang sehat dan saling menguntungkan. Kedepan, latihan semacam ini bakal makin sering. Indonesia udah punya roadmap kerja sama militer dengan negara-negara Afrika Utara, Asia Selatan, hingga Eropa Timur. TNI bakal makin sering tampil di luar negeri sebagai pasukan profesional dengan standar internasional. Pemerintah juga bakal terus dorong industri pertahanan lokal agar relevan dengan kerja sama global. Artinya, ekspor alat tempur buatan dalam negeri bakal didorong, termasuk lewat showcase dalam latihan gabungan. Betul. Ini bukan cuma soal perang, tapi soal bisnis dan reputasi teknologi. Jiran, kalau terus diam, bisa-bisa makin ditinggal.
Negara-negara ASEAN lain pun mulai melirik kerjasama global. Vietnam udah aktif ke AS, Filipina ke Jepang. Malaysia masih sibuk debat dalam negeri. Padahal dunia nggak nunggu. Latihan gabungan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kita sebagai rakyat, waktunya dukung TNI bukan cuma saat parade, tapi juga saat mereka tampil di panggung dunia. Dukung lewat apresiasi, awasi lewat diskusi sehat, dan bangga sebagai bangsa yang pasukannya mulai diperhitungkan global. Biar dunia tahu, kita bukan bangsa yang reaktif, tapi proaktif. Latihan di Yordania ini bukan pencitraan, tapi lompatan geopolitik. TNI tampil sebagai pasukan tangguh yang dipercaya dunia. Ini bukan sekadar gelar latihan, tapi pembuktian bahwa Indonesia layak duduk sejajar dengan kekuatan militer global. Kita bukan penonton, tapi pemain utama. Yang perlu kita jaga sekarang adalah kesinambungan. Jangan latihan internasional ini berhenti di seremoni doang, harus ada follow-up, diplomasi lanjut, transfer teknologi, dan regenerasi pasukan. Kita udah mulai jadi global player, jangan balik jadi penonton lagi. Dan buat negara tetangga yang belum diajak, ini bukan nyinyiran semata, tapi ajakan buat ikut bangun kekuatan bersama. Dunia makin gak sabar, nunggu siapa yang siap main di level global. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? So, yuk dukung terus langkah strategis TNI di panggung dunia. Bukan buat sombong-sombongan, tapi demi keamanan, kemajuan, dan harga diri bangsa. Kalau TNI bisa bangkit dan diakui dunia, kita sebagai rakyat juga harus ikut bangga. Jangan cuma jadi komentator, tapi juga pendukung perjuangan mereka. Oke guys, itulah Indonesia. Dibutuhkan di mana-mana negara. Karena mereka tahu Indonesia punya tentara dari segi kekuatan militer dan juga jumlah tentara, kekuatan alutsistanya juga selevel dengan negara-negara maju yang lain. Jadi mereka latihan bersama, membentuk pasukan di Timur Tengah, di Eropa, dan di mana-mana tempat pun. Karena bukan sahaja sebagai bentuk gabungan latihan dan disiplin, bentuk disiplin yang baik, tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada bisnis kemitraan dari segi alutsista dan juga ketenteraannya. Jadi ini bukan saja memacu ekonomi, tetapi sebagai hubungan diplomatik dua hala antara negara. Jadi Indonesia itu dia tidaklah perlu tunduk pada mana-mana negara, tetapi mereka punya kebijakan, yaitu bergabung bersama negara-negara yang mana mereka latihan bersama, membentuk kekuatan bersama, dan juga sebagai bentuk perkembangan ekonomi. Karena di samping latihan bersama itu, roh perjuangan TNI Indonesia ini kita tahulah semangat perjuangannya bagaimana kan. Karena 350 tahun dijajah oleh Belanda, roh perjuangan mereka itu bukan saja meresap masuk ke dalam diri mereka, tetapi sampai ke titisan darah terakhir pun mereka sanggup berjuang untuk mempertahankan bangsa Indonesia itu sendiri. Dari segi kekuatan militer pun kita tahu dia nomor 1 di dunia, kekuatan militer yang ke-13, dan Indonesia punya senjata-senjata ya yang buatan anak bangsa itu sendiri. Dari segi alutsistanya, senjata dan sebagainya. Dan itu akan mengembangkan lagi ekonomi apabila mereka ekspor ke negara-negara yang mana gabungan latihan ketenteraan mereka itu. Dan NATO sendiri mungkin akan butuhkan Indonesia punya tentara di suatu saat nanti. Dan pasukan ini tidak hanya latihan dari segi otot, senjata dan sebagainya, tetapi juga jiwa hati mereka dan untuk kehormatan bangsa Indonesia itu sendiri. Wah, ini guys sangat penting ya. Dan saya lah kalau dibagi pandangan pribadi sendiri, Malaysia ini harus meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia. Walaupun secara perbandingannya itu kita tidak bisa membandingkan Malaysia dan Indonesia, karena Indonesia itu negara besar dan Malaysia ini negara kecil, sudah tentu kekuatannya juga kecil. Dia lebih kepada adik pada Indonesia. Indonesia ini abang besar, punya kekuatan yang lebih besar. Dan Malaysia
bisa meniru cara Indonesia dengan mengikuti latihan-latihan juga di luar negeri. Tapi saya percaya Malaysia dan Indonesia ini punya bentuk gabungan latihan sendiri. Sebab saya tahu setiap tahun Indonesia dan Malaysia ini akan gabung latihan bersama juga guys. Tapi Indonesia ini dia lebih upgrade lagi latihan bersama negara-negara besar. Kayak Yordania tadi kan, yang mana geografis tempatnya itu sesuai untuk keadaan di Timur Tengah. Jadi latihan itu bisa dilakukan bersama tentara Indonesia, dan itu membentuk fisik, membentuk kekuatan mental mereka juga berhadapan dengan Asia Timur nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.